Nah, untuk kasus dugaan penistaan agama ya 156A dan juga ujaran kebencian itu berarti di Undang-Undang ITE terkait dengan SARA itu sebenarnya dapat dilaporkan oleh siapapun. Ya, jadi maksud saya siapapun itu siapa saja itu bisa melaporkan ketika mengetahui ya punya bukti bahwa ini ya dengan melihat akun, memiliki akunnya atau masih capture dari ini apa namanya Twitternya ya, upload Twitternya itu atau termasuk juga videonya masih bisa disimpan, itu bisa melaporkan yang bersangkutan. Bahkan dalam hal ini polisi pun itu dapat memanggil yang bersangkutan tanpa harus menunggu adanya laporan dari masyarakat. Kenapa begitu? Karena tindak pidana ini termasuk bukan delik aduan, ya. Jadi ini bukan delik aduan. Nah, sedangkan untuk tadi ya selain dua hal itu kan ada dugaan tindak pidana untuk penghinaan atau pencemaran nama baik, baik yang memenuhi unsur-unsur ya delik di pasal 27 Undang-Undang ITE maupun 310 KUHP itu kan sifatnya itu adalah delik aduan. Maka itu hanya bisa diadukan atau dilaporkan oleh korban sendiri. Jadi orang lain atau polisi tidak bisa memprosesnya tanpa adanya delik aduan. Jadi di kasus Eko Kuntadi itu ada dua, ada delik yang biasa ya bukan delik aduan dan ada delik aduan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa sudah hadir di samping saya Profesor Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Wah, Prof. kita Suteki. ini man in blue ya. Oke, iya kebetulan Prof ya. Tapi memang hari ini lagi ini bukan memerah ya dunia persilatan. Ya Prof Suteki, kita akan berbicara terkait dengan Eko Kuntadi, ya Eko Kuntadi dan juga kasusnya yang menghina ya lewat postingan di Twitternya ya. Yang dihina itu ternyata salah seorang pembesar ya dari Pondok Lirboyo. Kalau tidak salah putrinya Pondok Lirboyo. Dan ini saya izin bacakan dari Detik. Detik mengeluarkan berita, tak terima Ning Imas dihina, PWNU Jatim cabut akun Twitter Eko Kuntadi. Nah, PWNU Jawa Timur tak terima dengan hinaan pegiat media sosial yang juga Ketua Umum Kornas Ganjaris ya Eko Kuntadi kepada Ustazah Imas Fatimatuz Zahra atau Ning Imas dari Pondok Pesantren Lirboyo. PWNU Jatim mengecam tindakan tersebut dan meminta akun Twitter Eko dicabut. Wakil Ketua PWNU Jatim Kiai Haji Abdul Salam Sohib meminta akun Twitter milik Eko Kuntadi dicabut, hal ini agar tidak meresahkan masyarakat. Seharusnya akun Twitter dia dicabut supaya tidak membuat resah. Tegas ulama yang akrab disapa Gus Salam tersebut kepada Detik Jatim pada Rabu tanggal 14. Maksudnya gini, bagaimana sikap jenengan sebagai Muslim ya soal ini kan Ning Imas itu menjelaskan tafsir Ibnu Katsir soal surah Ali Imran ya ayat ke-14 yang di framing ini dengan jahat sekali, Bro. Kalau kita lihat framing di tulisannya itu mohon maaf ya saya nggak tega nyebutnya itu. Tolol tingkat kadal, hidup kok cuman mimpi selangkangan, nauzubillah ya Allah ya. Sedangkan yang sedang dibicarakan itu kan memang bagian ajaran Islam. Nah, ini bagaimana pandangan Prof Suteki sebagai seorang muslim? Jadi yang memframing itu kan Eko Kuntadi gitu ya. Nah, memang menurut saya benar ya keyakinan kita terhadap ungkapan bahwa adab itu mendahului ilmu ya. Mestinya kan begitu ya. Betul. Itu saya kira di pesantren juga sangat dikenal ya ungkapan seperti ini dan ini dianut bahwa adab itu mesti mendahului ilmu. Nah, persoalan Eko Kuntadi ini lebih diliputi soal su'ul adab ya dalam hal berkomunikasi terhadap orang lain termasuk dalam menanggapi komentar dan juga pendapat orang lain. Nah, kalau dicermati bukan hanya tidak punya adab
menurut saya juga kurang atau bahkan dikatakan miskin ilmu ya, yang atau bisa dikatakan, wah saya mau ngomong kasar itu yang nggak enak juga ya. Jadi istilahnya kurang cukup ilmu lah ya untuk mengomentari pendapat dari seorang ustazah dalam hal ini adalah dalam hal menafsirkan atau menyampaikan tafsir ya, menyampaikan tafsir mufassirin atas ayat Al-Quran. Dalam hal ini tadi disebut adalah Ibnu Katsir. Jadi ini sebenarnya adalah persoalan azab dan menurut saya memang itu harus diutamakan dalam hal memberikan komentar kepada orang lain. Baik. Berarti jenengan nggak setuju ya dengan sikap Eko itu? Pasti ya, itu tidak setuju dengan, karena itu su'ul azab ya. Di manapun sebenarnya, bukan hanya di pesantren, tapi di dunia, maksudnya di luar pesantren pun hal ini harus diutamakan bahwa azab itu harus diutamakan dibandingkan ilmu. Nah, ketika orang itu berkomentar asal bunyi gitu ya, tanpa memikirkan, kan akhirnya dia juga menyadari bahwa dia kurang cermat dan seterusnya. Itu kan klarifikasi, biasanya klarifikasi itu ya tidak sebagaimana yang dimaksudkan di awal. Jadi mestinya kita juga harus hati-hati terhadap hal ini, bahwa azab itu harus kita tempatkan di atau sebelum ilmu itu. Iya, baik. Prof. Sutaki, kalau tadi lihat cuplikan dari berita itu kan menuntut dicabut akunnya atau dihilangkanlah akunnya. Kalau menurut jenengan apakah cukup Prof kalau cuman cabut akun Twitter ini, Prof? Karena kalau misalkan saya tanya soal hukum, memang ada berapa unsur pidana sih yang bisa dikenakan ke Eko ini, Prof? Memang begini ya, langkah Eko untuk menghapus postingannya itu sudah tepat ya. Dan itu dikatakan bisa sebagai tanda bahwa dia merasa keliru, salah, atau dalam hal ini, dalam hal dia mengupload video dan juga komentar ya yang ada di dalamnya itu, dengan dia sendiri mengatakan bahwa dia tidak cermat ya. Bahkan itu bisa dinilai sangat sarkastik. Dan bahkan tadi saya katakan mengandung unsur tindak pidana. Nah, di sisi lain, kalau ada tuntutan mencabut akun Twitter itu, ya bisa dilakukan, tapi itu kan tidak menyelesaikan masalah. Dilakukan, misalnya ini juga bisa dikatakan sebagai efek jera ya bagi Eko Kuntadi sendiri, juga kepada pengguna Twitter yang lain. Nah, lalu dalam perspektif hukum, komentar Eko Kuntadi yang berbunyi tolol tingkat kadal ya, selangkangan, dan juga itu ada ikutannya hadiah Tupperware itu ya pada wanita penghuni surga, itu jelas benar tadi katakan itu framing jahat yang sebenarnya kalau kita rinci itu bisa berisi, pertama itu penghinaan terhadap pribadi, itu berarti nanti terkait dengan pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Karena disampaikan kan melalui media sosial ya, dalam hal ini internet. Kemudian yang kedua juga penistaan agama ya, itu sesuai dengan pasal atau memenuhi unsur-unsur pasal delik ya, itu di pasal 156A, dan kebencian yang berunsur sara itu berarti apa? Nanti sesuai dengan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ya, ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah, kalau di pasal 27 ayat 3 itu berbunyi begini, yang Undang-Undang ITE itu. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Itu nanti diancam dengan pidana, di sini disebutkan kira-kira paling lama adalah 4 tahun penjara dan atau denda paling banyak 750 juta. Nah, lalu yang ujaran kebencian tadi ya di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang UTE itu disebutkan setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu ya, dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan golongan atau sara, itu nanti juga bisa dikenakan itu ya
hukumannya itu bahkan paling lama 6 tahun penjara atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, jadi ini sebenarnya kalau kita lihat ancaman yang tertinggi itu ya sampai mencapai 6 tahun penjara itu. Baik, baik. Oke, ternyata banyak ya Prof ya. Bisa dilihat dari banyak sisi ya. Iya, betul. Terutama dalam perspektif ya. hukum ini, kalau ditarik ya sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tadi disebutkan, baik mulai dari pasal 310, kemudian juga termasuk di Undang-Undang ITE. Itu termasuk juga yang 156A itu tentang penistaan agama. Oke, baik. Kalau menurut Prof. Suteki apa yang harusnya ditempuh dan siapa yang bisa dan harusnya melaporkan nih Prof? Kita mestinya belajar ya pada kasus Ahok itu ya, yang juga itu sudah terbukti ya melakukan tindak pidana penistaan terhadap agama. Berarti itu kan dijerat dengan pasal 156A ya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sudah dipidana ya dengan penjara 2 tahun. Nah, untuk kasus dugaan penistaan agama ya 156A dan juga ujaran kebencian itu berarti di Undang-Undang ITE terkait dengan SARA itu sebenarnya dapat dilaporkan oleh siapapun. Jadi maksud saya siapapun itu siapa saja itu bisa melaporkan ketika mengetahui ya punya bukti bahwa ini ya dengan melihat akun, memiliki akunnya atau masih capture dari ini Twitternya ya, upload Twitternya itu atau termasuk juga videonya masih bisa disimpan, itu bisa melaporkan yang bersangkutan. Bahkan dalam hal ini polisi pun itu dapat memanggil yang bersangkutan tanpa harus menunggu adanya laporan dari masyarakat. Kenapa begitu? Karena tindak pidana ini termasuk bukan delik aduan, ya. Jadi ini bukan delik aduan. Nah, sedangkan untuk tadi ya selain 2 hal itu kan ada dugaan tindak pidana untuk penghinaan atau pencemaran nama baik, baik yang memenuhi unsur-unsur ya delik di pasal 27 Undang-Undang ITE maupun 310 KUHP itu kan sifatnya itu adalah delik aduan. Maka itu hanya bisa diadukan atau dilaporkan oleh korban sendiri. Jadi orang lain atau polisi tidak bisa memprosesnya tanpa adanya delik aduan. Jadi di kasus Eko Kuntadi itu ada 2, ada delik yang biasa ya bukan delik aduan dan ada delik aduan. Oke, baik ya. Dan ini juga menjadi kesempatan bagi polisi ya, Prof, pasca hancurnya nama kasus Sambo itu untuk memperbaiki diri. Ini mestinya ini sebagai ya kesempatan momentum bagi polisi untuk ya paling tidak mengangkat kembali lah ya, mengangkat kembali nama baiknya, trust atau kepercayaan dari masyarakat dengan cara itu serius atau dalam hal ini tidak tebang pilih atau orang mengatakan hukum tidak pandang bulu gitulah, itu coba itu diterapkan supaya nama baik polisi, trust masyarakat pada polisi bisa kemudian terangkat kembali. Oke, baik. Ya, Prof. Suteki, kalau jenengan melihat dari sisi politis, Prof ya, bagaimanapun kan Eko ini sebagai ketua Ganjaris sekarang gitu. Dan tentu kalau sekarang kan Ganjar koalisinya dengan putranya almarhum Mbah Maimun kan sekarang itu di Jawa Tengah itu. Nah, bagaimana dari sini kan pasti Ganjar itu membutuhkan suara warga Nahdliyin lah. Kalau jenengan sendiri apa kira-kira langkah yang akan ditempuh Eko ini dan bagaimana jenengan melihat dari sisi politis melihat kasus ini, Prof? Iya, saya kira grup Ganjaris ini sedang apes gitu ya. Karena ya saya katakan begitu kan belum lama ini juga tersiar kabar ya ada 2 PNS Pemprov Jateng yang tertangkap tangan sedang berbuat mesum ya di dalam mobil itu. Itu orang banyak mengait-ngaitkan dengan gubernurnya itu ya. Soal apa itu ya, suka nonton ya, saya kira betul. Misalnya itu dilakukan memang seharusnya tidak diungkapkan di publik ya, misalnya orang kok suka itu ya itu haknya pribadi, tapi
saya kan ya perlu diungkapkan dulu. Ya ternyata sekarang orang juga mengatakan, wah ini katanya ya guru kenceng berdiri ya muridnya kenceng berlari kan. Iya, baik. Kalau gurunya suka nonton bokep itu misalnya ya, Iya. itu mungkin muridnya mempraktekkan itu. Ini kok iya, waduh, kok yang Iya. delala pas itu loh ya. Pasti Jadi ya. memang ini saya katakan apes tadi, dari pertama itu kemudian disusul ini. Disusul dengan tindakan yang menurut saya tadi su'ul adab ya dan kurang ilmu dari Eko Kun tadi terhadap Ya. ajaran Islam dan juga menyerang kehormatan orang dan juga kelompok muslim. Nah, Ya. atas kejadian-kejadian ini bahkan ada yang juga berkomentar Mas kan, wah ini grup Ganjaris diisi dengan uwoh. Nah, Mas tahu uwoh ya? Uwoh itu kan sampah. Iya. Oh, berarti ini grup Wedang uwoh, Ganjaris Bro. kok diisi Ya. dengan sampah-sampah itu piye gitu loh ya. Nah, jadi uwoh itu sampah tadi. Nah, Iya. Oke. kalau dengan demikian, kok saya ini bisa memprediksikannya, tentu ini akan berdampak pada elektabilitas Ganjar ya sebagai salah satu figur yang memang pernah maksudnya memang akan diusung ya oleh partai politik untuk maju sebagai capres. Kan setidaknya Nasdem kan sudah berniat mengusungnya, Thomas. Ya selain di situ ada Mas Anies Baswedan dan juga Erick Thohir. Tapi ini Ganjar termasuk salah satu yang diunggulkan ya di Munas Nasdem itu, bahwa nanti akan ada kemungkinan ini nanti akan diusung oleh Nasdem untuk diajukan sebagai calon presiden kan gitu. Nah, jadi dengan demikian apa? Kelakuan buzzer Eko Kun tadi ini bisa bersifat kontraproduktif ya terhadap elektabilitas Ganjar dan terutama dari mana? Dari suara NU, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Karena kita tahu sendiri bahwa suara dari warga Nahdliyin ini kan sangat diperhitungkan ya, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional itu. Nah, kalau Ganjaris ingin sukses dan juga menjadikan tadi calonnya itu sukses ya sampai naik ke tampuk pimpinan gitu, maka buzzer-buzzer seperti Eko Kun tadi lebih baik dibersihkan ya dari grup Ganjaris. Ditertibkan sekaligus ya, Prof. Ya sekaligus mempersilahkan proses hukum berjalan. Betul sekali. Sebagai apa? Ya sebagai wujud tindakan tegas ya terhadap siapapun pelaku kejahatan. Apalagi ini kan berpotensi untuk memecah belah bangsa dan tadi menimbulkan menimbulkan kerugian terutama dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Saya kira kok untuk kasus Eko Kun tadi ini tidak pas ya kalau dilakukan restoratif justice ya, apalagi ini ancaman pidananya kan bisa lebih dari 5 tahun. Nah, jadi tadi 6 tahun ya, Prof. Terbanyak ya prinsipnya kita mengecam lah Mas semua ya siapapun termasuk di sini adalah pegiat sosial media yang telah atau melakukan penghinaan atau pencemaran penistaan agama apapun ya termasuk agama Islam, apalagi agama yang dianut oleh mayoritas warga negara kita. Betul sekali. Jadi perilaku para pendengung atau buzzer seperti Eko Kun tadi ini justru kalau kita cermati lebih lanjut kan justru akan apa? Menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat tadi. Betul. Nah, kita berharap dalam hal ini agar pemerintah itu melalui aparat penegak hukum menertibkan, membenahi buzzer yang tadi kerap justru menimbulkan kegaduhan itu. Bukan hanya Eko Kun tadi, mungkin termasuk Abu Janda dan seterusnya itu juga bisa kemudian kalau memang nanti masih memungkinkan, apalagi kok sampai melakukan tindakan yang sama begitu, kita harus juga tegas. Ini sebenarnya saatnya dari aparat penegak hukum untuk bersih-bersih diri, sekaligus juga melakukan proses penegakan hukum yang baik ya, yang tegas ya, tidak pandang bulu dan seterusnya itu. Nah, jadi terkait tadi Mas tanyakan soal politik tadi, saya kok pastikan ya tindakan Ganjaris ini akan justru menggerus tingkat elektabilitas Ganjar khususnya dari warga NU. Nah, tapi saya kira bukan hanya itu ya, tindakan Eko Kun tadi itu berpotensi memenuhi unsur-unsur delik penghinaan, tadi pencemaran nama baik, penistaan agama, serta ujaran kebencian yang berunsur sara. Saya tegaskan lagi ya bahwa permintaan maaf saja itu tidak cukup. Ini saya kira harus diproses hukum sebagai efek penjeraan.
Saya kira Oke. kita ingat betul Mas ya, apa yang Hmm, dialami oleh Gus Nur, kemudian juga kasus Ahmad Dhani yang betul. juga terkait dengan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap unsur warga NU kan itu. Ya, Iya, ya. semua itu kan Termasuk diproses. Ustadz Maher ya, Habib Ya, Lutfi. termasuk Maher Nah, juga ya, Ustadz Maher. Itu semua kan diproses hukum. Maka betul betul. saya katakan kini ya saatnya hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Oke, baik, baik. Ya, luar biasa. Prof. Suteki, terima kasih. Puan dan Tuan juga terima kasih yang sudah nonton sampai di sesi pertanyaan keempat ya dalam hal Ekokun tadi. Dan ternyata Ekokun tadi tidak cocok hanya selesai dengan minta maaf apalagi cuma cabut akun ya, tapi harus Ya, diproses secara hukum. Baik, luar exactly. biasa. Terima kasih. Ya, baik. Jangan lupa Puan dan Tuan semua untuk like, comment, share, dan juga subscribe channelnya Prof. Suteki karena satu yang berbeda kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.